ada dua kisah di dalam Alkitab yang bercerita tentang orang-orang yang dihantam oleh badai dalam sebuah pelayaran sampai nyaris tenggelam. Cerita yang pertama adalah dalam Perjanjian Lama, yakni Yunus yang dihantam badai di dalam pelayarannya menuju ke Tarsis ketika Tuhan menyuruh dia ke Niniwe. Yang kedua adalah pelayaran murid-murid bersama-sama dengan Yesus yang dihantam oleh badai dan hampir tenggelam di Danau Galilea. Meskipun ceritanya sama-sama dihantam badai, tetapi sebenarnya penyebabnya berbeda. Yang pertama dalam kasus Yunus dihantam badai karena dia sedang lari dari perintah Tuhan. Tuhan maunya mengutus dia ke Niniwe, malah lari ke Tarsis, sebagai akibatnya dihantam badai. Sedangkan dalam cerita murid-murid Yesus, mereka justru sedang taat kepada perintah Tuhan karena Tuhan Yesuslah yang menyuruh mereka menyeberang, dan di tengah perjalanan itulah dihantam badai. Berarti yang satu dihantam badai karena sedang tidak taat kepada Tuhan, yang satu dihantam badai karena sedang taat kepada Tuhan. Itu berarti bahwa badai-badai hidup yang menghantam kita tidak selamanya itu merupakan hajaran Tuhan, tapi tidak selamanya juga merupakan ujian Tuhan. Yunus jelas menghadapi badai, tapi itu bukan ujian iman. Itu sebenarnya adalah hajaran Tuhan karena ketidaktaatannya. Sedangkan murid-murid yang dihantam badai bukan karena sedang dihajar Tuhan, tapi sedang diuji Tuhan karena jelas mereka berjalan sesuai perintah Tuhan dan bahkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas perahu itu. Nah, ini mengajarkan pada kita untuk memikirkan setiap badai, kesulitan, problem hidup yang menghantam hidup kita. Ada dua kemungkinan. Pertama, itu bisa merupakan hajaran atau teguran Tuhan karena kita sedang berada di jalur yang tidak tepat, jalur ketidaktaatan kepada Tuhan. Atau yang kedua, itu memang sebagai ujian Tuhan karena kita sedang berada di jalur yang tepat, yakni ketaatan kepada perintah Tuhan. Nah, karena itu setiap kali saudara dihantam badai, kesulitan, masalah, atau problem dalam hidup, pikirkan ini. Mungkin itu adalah hajaran. Maka koreksi diri, periksa diri. Kalau ada yang salah, ada ketidaktaatan, maka berubahlah, bertobatlah. Tapi kalau saudara sudah taat sesuai jalan Tuhan, masih dihantam badai seperti itu, sadarlah, itu adalah ujian yang hanya dapat dihadapi dengan iman dan tetap pengharapan yang teguh kepada Tuhan Yesus. Hikmat dibutuhkan di dalam menilai setiap badai yang menghantam hidup kita. Tuhan memberkati saudara.